Pagi hari yang cerah, Pak Steven terbangun dengan wajah yang tidak cerah. Bang Sam berasi sih? Bukan itu maksud Bang Sam. Maksudnya wajahnya Pak Steven ini kelihatan gusar dan bingung begitu. Itu hanya perumpamaan, Dun. Kenapa Pak Steven gusar dan terus menatap ke arah bangunan kotak di luar sana? Itu karena malam ini akan ada seseorang yang dihukum mati di tempat itu. Seseorang itu adalah Frank. Dia telah melakukan kesalahan yang membuat keluarganya mati. Dalam lubuk hatinya, Pak Steven tidak ingin ada siapapun lagi yang mati. Apalagi ia sudah kenal cukup dekat dengan Frank. Tapi itu adalah peraturan yang sudah dia buat jauh-jauh hari. Dan jika semisalnya tidak dilaksanakan, maka para warga mungkin akan menganggap Pak Steven pemimpin yang labil dan tidak adil. Meski begitu, Frank sendiri mengerti dan tidak menuntut apa-apa. Ia mengaku bersalah dan sangat menyesal atas kelalaiannya. Frank ikhlas dengan hukuman mati yang akan dilayangkan untuknya. Tapi ia meminta agar nanti jasadnya dikuburkan di samping kuburan istri dan anaknya. Dan Pak Steven menyanggupinya. Sementara itu di sebuah restoran, akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok ibunya Kenny. Wanita itu bernama Bu Liu. Meskipun masih dilanda duka, Bu Liu tetap harus membuka restorannya karena banyak warga yang membutuhkan makanannya. Tapi tentu saja kesedihan yang ia rasakan masihlah begitu besar. Di saat itu berbarengan dengan Sarah yang datang. Karena Sarah bekerja sebagai pelayan di sana, gadis itu segera menolong Bu Liu untuk membersihkan pecahan kacanya. By the way, Sarah dan Bu Liu hubungan mereka cukup dekat. Apakah Sarah tidak merasa bersalah kepada Bu Liu karena telah membunuh suaminya? Sementara itu di rumah koloni, Donna tak henti-henti menjelaskan kepada Jed tentang kondisi saat ini. Ya, Jed terjebak di sebuah kota antah berantah selamanya. Dan setiap malam akan ada monster jahat yang siap membunuh. Bahkan monster itu telah membunuh temannya Jed sendiri yang bernama Milo. Akan tetapi Donna yang sudah ngalor ngidul menjelaskan, bukannya membuat Jed sedih atau takut. Justru pria itu malah tertawa dan terkagum-kagum. Karena dia menyangka bahwa ini semua adalah settingan atau prank yang dibuat-buat oleh Milo. Wajar aja sih di zaman sekarang kalau kita di posisi Jed, mungkin juga bakal berpikir, mana ada monster. Setelah itu Jed dengan santuinya ia mengambil sepeda salah satu warga. Katanya dia ingin melihat-lihat pemukiman ini. Sampailah Jed di restorannya Bu Liu. Di sana dia menyerobot antrian begitu saja, karena berpikir kalau ini semua masihlah skenario yang dibuat oleh Milo. Melihat itu, Bu Aa langsung memukuli kepalanya dengan alat dapur dan menyuruh pria itu untuk mengantri. Iya deh, orang-orang ini terlalu serius mendalami peran, gumam si Jed. Di situ Sarah tiba-tiba keluar dari restoran karena melihat Nathan kakaknya berada di luar. Nathan pun bertanya dengan heran kenapa Sarah malah pergi bekerja di restoran Bu Liu setelah melakukan tindakan yang tidak benar. Gimana kalau Sarah tertangkap? Justru Sarah berpikir kalau dia tidak datang bekerja, maka orang-orang akan curiga padanya. Ia meminta kakaknya untuk tenang. Di dalam restoran, Jed diajak bicara oleh Kenny yang bertanya, mengapa Jed menganggap kalau semua ini adalah settingan? Di situ Jed menjawab, karena Donna mengungkapkan seolah tempat ini sangat mengerikan dan penuh dengan monster. Tapi itu tidak realistis. Tempat ini justru terlihat sangat damai. Bahkan ada makanan gratis di sini. Aku tidak sebodoh itu untuk dikibulin. Setelah puas sarapan, Jed pun pamit pergi. Katanya ingin mencari kejutan lainnya. Di saat yang bersamaan di rumah koloni, Jim dan keluarganya nampak sedang berbicara dengan Pak Pendeta Nielsen. Dia mengungkapkan bahwa setiap pendatang baru yang datang ke tempat ini harus memilih dan memutuskan akan tinggal di rumah koloni atau di kota. Itu adalah tradisi. Tentunya memberi sebuah pilihan tak cukup kalau tidak diperlihatkan. Lantas Pak Nielsen membawa Jim dan Tabi untuk melihat-lihat ke pusat kota yang berada di bawah bukit sana. Di tengah perjalanan, Jim dan Tabi dibuat penasaran dengan bangunan kotak yang berada di pinggir jalan. Pak Nielsen pun menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah tempat hukuman bagi seseorang yang melakukan kesalahan tingkat berat, yaitu kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Orang yang dihukum akan dikurung di sana semalaman tanpa diberikan bekal batu jimat Abragag, yang artinya itu adalah hukuman mati. Bejir, ngeri juga bos. Pernah berapa kali ada orang yang dihukum di sini Pak Pendeta? Tanya Jim. Tidak pernah. Tapi malam ini akan menjadi yang pertama kali, jawab si Pak Pendeta.
Setelah puas berjalan-jalan, Pak Nielsen pun membawa pasutri itu ke sebuah rumah yang sudah tidak ditinggali. Rumah itu adalah rumahnya keluarga Frank. Jika Jim dan Tabby memilih tinggal di pusat kota, maka mereka akan mendiami rumah tersebut. Lalu untuk membuat pasangan suami istri itu semakin yakin bahwa orang-orang di sini tidaklah berbohong, Pak Nielsen memperlihatkan bekas kamarnya Megan yang masih belum dibersihkan. Itulah akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Frank. Jika Frank menaati peraturan dengan memaku jendela rumahnya, mungkin keluarganya sampai sekarang masih ada. Jadi Pak Nielsen meminta agar Jim sekeluarga juga untuk selalu menaati aturan di sini. Tapi yang tak kuasa melihatnya, apalagi mengetahui salah satu korbannya adalah anak kecil, dia langsung berlari keluar dari rumah itu. Tapi ketakutan akan keselamatan ia dan anak-anaknya. Akan tetapi Jim sebagai suami sejati menegaskan kepada istrinya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada keluarga mereka selama mereka menaati aturan dan saling menjaga. Keluarga Frank celaka karena Frank yang lalai dalam menjaga keluarganya. Sedangkan Jim, ia berjanji tidak akan lengah sedikit pun untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Kembali ke rumah koloni, terlihat Ethan yang dibuatkan sebuah tongkat oleh Alice untuk membantunya berjalan. Karena kaki Ethan masih sakit, anak kecil itu pun mencoba membiasakan diri. Sampai beberapa langkah ia bertemu dengan Victor untuk pertama kalinya. Pada momen itu katanya Victor sedang mengukur jarak pohon dengan rumah koloni, karena menurutnya pohon tersebut telah berpindah. Aneh ya, apa itu benar? Kemudian Ethan bertanya pada pria itu, siapakah bocil laki-laki berbaju putih yang suka nongol di sekitar sini. Mendengar pertanyaan Ethan, Victor nampak cukup terkejut. Sepertinya dia tahu sesuatu, tapi Victor tidak menceritakannya pada Ethan. Kalau ketemu lagi sama bocil baju putih, bilangin Victor titip salam ya, minta Victor. Lalu obrolan mereka pun terhenti saat Julie memanggil adiknya itu dan melarangnya untuk dekat-dekat dengan Victor. Karena menurutnya Victor adalah orang yang menyeramkan. Beralih ke Jade yang sedang bersepeda di sekitar kawasan kota. Lalu ia tanpa sengaja menemukan ruang bawah tanah. Dengan tanpa ragu, pria itu memasuki rubana tersebut. Tapi di dalamnya, dia melihat seorang manusia yang sedang terjepit sebuah batu. Tiba-tiba Jade kaget bukan main sampai terjatuh. Dan pada momen itu, Jade melihat sebuah simbol aneh di atas langit-langit rubana tersebut. Simbol apakah itu? Lalu Jade bangkit untuk melihat kembali si manusia terjepit yang mengagetkannya. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Jade kemudian tertawa dan berpikir bahwa Milo sahabatnya ini benar-benar jenius, telah membuat semua ini dengan sangat niat. Jade masih berpikir ini adalah prank. Di dalam sebuah gereja yang ada di kota, terlihat Pak Stephen berkunjung untuk meminta nasihat kepada Pak Pendeta Nielsen tentang hukuman mati yang akan diberikan kepada Frank. Apakah ini sudah tepat? Dan di situ Pak Nielsen justru mendukung keputusan hukuman mati untuk Frank. Karena itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Stephen dari jauh-jauh hari. Dan jujur saja menurut Pak Pendeta, alasan para penduduk bisa damai, tentram, dan bersatu, semua itu adalah karena Pak Stephen yang bekerja dengan sangat baik sebagai syarif mereka. Dan juga karena semua aturan mutlak yang telah dibuat olehnya. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika misalnya Pak Stephen membebaskan Frank padahal dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bagaimana reaksi para warga? Begitu pendapat Pak Nielsen. Pak Stephen pun memutuskan untuk pulang. Tapi dalam perjalanan, pria itu mampir dulu dan merenung di dalam bangunan kotak. Meskipun Pak Nielsen menyetujui akan hal ini, tetap saja di lubuk hatinya yang terdalam Pak Stephen masih tidak tega. Ia merasa bahwa hukuman ini sangat tidak manusiawi. Ya memang benar dirinya yang membuat hukuman tersebut. Tapi alasan Pak Stephen membuatnya dulu adalah untuk menakut-nakuti warga agar tidak berbuat sembrono. Dia tidak menyangka bakalan beneran ada orang yang sembrono dan harus dihukum mati di sini. Setelah berpikir keras dan cukup lama, Pak Stephen pun mengambil sebuah keputusan. Ia memberikan batu jimat Abragad kepada Frank, lalu menyuruh pria itu untuk pergi ke hutan. Ada sebuah pondok kecil di sana yang bisa ditinggali oleh Frank. Jangan pernah kembali ke sini, Frank. Dengan begitu, semua orang akan menganggap kau kabur dan menghilang selamanya. Jelas, Pak Stephen. Di waktu siang menuju petang, semua orang berkumpul di tengah lapang.
Mereka tengah mengadakan acara penyambutan kepada keluarga Jim dan juga Jade. Sesuai tradisi, pendatang baru harus memilih untuk tinggal di mana. Jika memilih batu, itu artinya memilih kota. Lalu jika memilih bunga, itu artinya memilih rumah koloni. Kenapa harus pilih-pilih begitu, Bang Sam? Ribet amat, kan sama aja. Don, ini bukan sekedar tempat saja, tapi ini tentang ideologi dan tujuan yang berbeda. Orang-orang kota hidup dengan aturan yang dibuat oleh Pak Steven. Dan mereka selalu mencari tahu bagaimana caranya untuk pulang dari tempat ini. Meskipun bisa dibilang petunjuknya masih nol lah sampai sekarang, tapi mereka tidak menyerah untuk berharap bahwa mereka bisa pulang. Sedangkan orang-orang di rumah koloni, mereka hidup dengan aturan yang berbeda. Pemimpin mereka adalah Donna. Berbeda dengan penduduk kota, penduduk rumah koloni sudah pasrah dan ikhlas akan takdir kehidupan mereka tinggal selamanya di tempat antah berantah ini. Tiba-tiba saja pada momen itu, Frank sekonyong-konyong datang. Padahal Pak Steven sudah menyuruhnya untuk kabur ke hutan. Frank lalu berceramah di situ. Aku ingin kalian semua mendengarkan beberapa hal dariku. Perlu kalian tahu, sebelumnya aku adalah seorang ayah yang baik. Bahkan aku tidak pernah mabuk-mabukan. Tapi tempat ini, bisikan-bisikan yang kudengar setiap malam telah mengubahku. Aku jadi melupakan keluargaku. Padahal mereka adalah satu-satunya hal paling berharga di hidupku. Pak Steven, aku sangat menghargai bantuanmu padaku. Tapi aku sudah membulatkan tekad untuk menerima hukumannya. Lagi pula, istri dan putriku sudah tiada. Tak ada alasan bagiku untuk hidup. Dan satu pesanku untuk kalian, jangan pernah membiarkan tempat ini mengubah kalian seperti diriku. Ingatlah untuk tetap kuat. Lakukan itu demi keluarga yang kalian sayangi. Semua orang merenung dan merasa bersimpati setelah mendengar kata-kata dari Frank. Kecuali Jade yang malah bertepuk tangan dan berkata bahwa drama ini sangatlah luar biasa. Kalian hebat sekali. Patut diberi piala Oscar untuk akting kalian yang sangat menjiwai, ujar si Jade yang membuat Pak Steven sangat emosi. Ia secara paksa menyeret Jade untuk memilih batu atau bunga. Setelah Jade memilih batu, Pak Steven segera mengusirnya pergi dari sana. Diperlakukan seperti itu, Jade merasa tidak terima dan berniat untuk menuntut Pak Steven. Tapi ada Kenny di situ yang meminta Jade untuk ikut dengannya. Ikut aku, Jade. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, ucapnya. Acara tadi segera dilanjutkan. Masing-masing dari anggota keluarga harus memilih pilihannya. Jim tentu saja memilih batu, diikuti oleh Tabby dan Ethan. Tapi Julie malah memilih rumah koloni yang membuat Tabby dan Jim memprotesnya. Namun itu adalah aturan yang mutlak. Tabby dan Jim tak bisa berbuat apa-apa. Pak Steven pun mencoba menenangkan sambil curhat. Sebenarnya anak saya juga sama. Ya mau gimana lagi Pak Jim. Tapi tenang saja Pak Jim, Bu Tabby. Alice anak saya pasti akan menjaga putri kalian, ucapnya. Setelah acara selesai, semua orang pun pulang. Di sisi lain, Jade ternyata dibawa ke pemakaman oleh Kenny. Dan di situ Jade berkata ia sudah muak dengan acara prank ini. Sudah, aku gak bisa lagi mengikuti acara bodoh ini, ucap si Jade. Akan tetapi Jade pun dibuat terdiam 1000 bahasa setelah Kenny menunjukkan mayat dari Milo, sahabatnya Jade. Seketika itu juga Jade menangis dan akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah nyata, bukan hanya prank semata. Hari menjelang gelap, Pak Steven terlihat membawa Jade masuk ke dalam bangunan kotak sembari disaksikan oleh semua orang. Meskipun orang-orang telah memaafkan Frank dan tak keberatan jika Frank tak dihukum, tapi Frank tetap yakin pada keputusannya. Kata-kata terakhir dari Frank adalah, "Berjanjilah, kau membawa mereka semua pulang, Pak Steven." "Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya Pak Steven, sambil dengan berat hati menutup pintu kotak tersebut. Di rumahnya, Jim dan keluarga terlihat sedang berbenah. Mereka tentu tak lupa untuk mengunci semua pintu dan menggantungkan jimat abragad untuk perlindungan. Untuk Jade, ia tinggal bersama Kenny di rumahnya. Saat itu Bu Liu sedang mendoakan si Abah sambil menangis. Sedangkan di rumah koloni, para penghuninya tengah berpesta untuk menyambut kedatangan keluarga baru mereka, yaitu Juli, Agustus, September. Sementara itu, Frank yang tengah berada di dalam kotak. Meskipun dia sudah memberanikan diri,
Tapi tetap saja Frank ketakutan setengah mati di dalam sana. Jantungnya berdebar dengan kencang, apalagi saat melihat makhluk-makhluk monster mulai berdatangan menghampirinya. Di dalam kantor polisi, Pak Stephen juga berusaha memberanikan diri untuk melihat Frank, meskipun tahu itu akan sangat mengerikan. From bersambung